Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Kabarnya semua baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ya, oke. Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Adapun topik materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi apa? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum kita melanjut pada materi, terlebih dahulu Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sama, bernalar kritis dan mandiri. Oke, kemudian yang kedua menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berdasarkan dengan konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kemudian ini manfaat kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalian kan biasa belanja ke Alfamart ya, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, biasa juga di supermarket ya. Nah, ini tujuannya kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear itu adalah yang pertama kalau kita belanja di supermarket Indomaret, kemudian itu adalah membangun rumah. Biasa kan kalau membangun BTN ada 2 tipe ya. Ada banyak tipe. Ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C. Ya. Coba perhatikan video ini. Ini adalah manfaat dari mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. PDB memiliki uang 100 dan PDB akan memberi 2 apel dan 2 buah. Jika harga buah apel Rp15.000 per kilo dan harga buah jeruk Rp10.000 per kilo, berapa kilo apel dan jeruk yang bisa dibeli oleh Vivi? Nah, untuk menjawab permasalahan PB memiliki uang 100 ribu. PB akan pergi ke supermarket. PB akan membeli buah apel dan buah jeruk. Jika harga buah apel Rp15.000 per kilo dan harga buah jeruk Rp10.000 per kilo, berapa kilo apel dan jeruk yang bisa dibeli oleh Vivi? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita bisa menggunakan pertidaksamaan dua variabel. Ya, itu ya, tadi ya. Manfaat kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, kalian masih ingat tidak materi sebelumnya, yaitu persamaan linear dua variabel. Ini bentuk umumnya ya, AX ditambah BY sama dengan C. Ya. Kemudian bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel
itu ditandai dengan tanda besar, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Ya. Ya, di mana X dan Y adalah variabel. Kemudian C-nya adalah konstanta, betul. Ya, dan A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang ini persepsi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Coba diperhatikan ya videonya. Tahukah kalian apa manfaat mempelajari materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya, kendaraan pengangkut barang yang memiliki kapasitas terbatas, batas nilai cukup pada tes CPNS, lahan pertanian terbatas untuk digunakan bercocok tanam, batas usia dan IPK pada lawan kerja, dan masih banyak contoh yang lainnya. Batasan-batasan itulah yang dapat kita buat di dalam model matematika sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Sebelum mempelajari materi ini, coba kalian lihat kembali materi sistem persamaan linear dua variabel. Nadia dan Amira akan pergi ke toko buku. Nadia membeli 3 buah donat dan 1 pie strawberry dengan harga Rp25.000. Amira membeli 4 buah donat dan 2 buah pie strawberry dengan harga Rp38.000. Nanda ingin membeli 2 buah donat dan 3 buah pie strawberry. Berapakah Nanda harus membayar? Jika donat dimsaukan sebagai variabel X dan pie strawberry sebagai variabel Y, perhatikan model matematika sistem persamaan linear dua variabel berikut. Sehingga model matematika dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut menggunakan metode grafik, eliminasi, maupun substitusi. Atau kalian juga bisa menggunakan metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Nah, masalah tersebut adalah contoh masalah kontekstual sistem persamaan linear dua variabel yang menjadi materi prasyarat sebelum kita mempelajari materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, itu tadi ya persepsi tentang manfaat dan persepsi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi banyak manfaatnya ya. Jadi sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, berarti kita harus tahu dulu apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sekiranya tidak ada masalah ya, Nak. Oke, kemudian adapun inti pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah pengertian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua adalah cara menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yaitu inti materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian langkah-langkah pembelajaran itu yang pertama itu adalah kita kerjasama nanti dalam kelompok. Kemudian kita menyelesaikan suatu masalah kontekstual yang berhubungan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Setelah itu kita mendiskusikan hasil dari kelompok. Ya, silahkan kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok lain. Kemudian satu kelompok mewakili untuk mempresentasikan
hasil dari kerja kelompoknya. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Oke? Tahukah kalian apa manfaat mempelajari materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, ini ya. Misalnya ini. Pak Randy berencana membangun 2 tipe rumah, yaitu tipe A dan tipe B. Di atas sebidang tanah seluas 10.000 hektar. Setelah dia berkonsultasi dengan arsitek atau perancang bangunan, ternyata untuk membangun rumah tipe A dibutuhkan tanah seluas 100 hektar. Dan untuk membangun rumah tipe B dibutuhkan tanah seluas 75 hektar. Karena dana yang dimiliki terbatas, maka banyak rumah yang direncanakan akan dibangun paling banyak 125 unit. Jika kamu adalah arsitek Pak Randy, maka bantulah Pak Randy menentukan berapa banyak rumah tipe A dan tipe B yang dapat dibangun sesuai dengan kondisi tanah yang ada dan jumlah rumah yang akan dibangun. Kemudian yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan. Ini adalah salah satu eksplorasi masalah pada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, ya. Yang keempat adalah mengecek kembali jawaban atau dengan cara menyimpulkan, ya. Jadi nanti ada masalah yang diberikan, masalah sehari-hari itu kita mau selesaikan dengan cara model matematika sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini cara-cara penyelesaian masalahnya, yaitu langkah pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan mengecek kembali jawaban. Ya, ini langkah-langkah pemecahan masalah, ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Oke, jelas. Kita lanjut, ya. Ya, ini materi video tentang pembelajaran materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, silakan diperhatikan ya anak-anak. Jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan linear. Pak Arif adalah seorang driver taksi online. Ketika jam pulang sekolah, ia selalu siap untuk mengantar siswa pulang. Ia harus mengantar siswa putra kembali ke asrama putra dan siswa putri kembali ke asrama putri. Sayangnya, hanya ada 3 tempat duduk yang tersedia untuk penumpang di mobilnya. Jika kita misalkan X adalah banyaknya siswa putra yang diantar, maka nilai X tidak mungkin negatif. Nilai X pasti lebih dari atau sama dengan 0. Demikian juga, jika kita misalkan Y adalah banyaknya siswa putri yang diantar, maka nilai Y tidak mungkin negatif juga. Nilai Y pasti lebih dari atau sama dengan 0. Mengingat kapasitas mobil yang terbatas, maka paling banyak 3 siswa yang bisa ia antar pulang. Mari kita lihat bagaimana cara Arif melakukan pekerjaannya. Pak Arif bisa saja mengantar 1 siswa putra dan 2 siswa putri. Atau sebaliknya, 2 siswa putra dan 1 siswa putri. Bisa
Bisa juga tiga-tiganya siswa putra yang diantar. Atau barangkali tiga-tiganya siswa putri. Jika tidak semua kursi terisi penuh, bisa juga ia mengantar satu siswa putra dan satu siswa putri. Atau barangkali hanya ada satu penumpang saja yang diantar, yaitu siswa putri. Atau satu siswa putra sendirian. Bisa juga mengantar dua siswa putri yang kembar. Atau dua siswa putra yang kembar. Bahkan pernah juga Pak Arif tidak dapat penumpang sama sekali karena ia terlambat menjemput. Mudah-mudahan Pak Arif dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan siswa dapat sampai di asrama dengan selamat. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video yang selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, itu tadi materi tentang video tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi itu menyangkut dengan super taksi ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Tadi kan Pak Arif dia bisa membawa apakah ketiganya laki-laki atau ketiganya perempuan, atau bisa dua laki-laki satu perempuan, atau dua perempuan satu laki-laki, atau bisa satu laki-laki satu perempuan, atau perempuan semua bahkan laki-laki semua. Bisa juga dia tidak dapat penumpang ya? Iya. Oke, sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Oke, jadi sekarang kita mengerjakan LKPD. Silakan setiap kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Coba masing-masing ketua kelompok. Oke, sekarang LKPD-nya sudah ada setiap kelompok ya. Jadi silahkan kalian berkolaborasi dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Oke? Kemudian silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan sesuai dengan langkah-langkah tadi ya. Kita memahami dulu masalah, kemudian ini memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, kemudian mengecek kembali. Oke? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu ya untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Oh ya, setiap berdiskusi dulu untuk mencari jawaban setiap kelompok, kemudian jawabannya nanti dituangkan dalam karton Manila. Sudah ada ya karton Manilanya? Oke, silakan kalian tulis jawabannya, penyelesaiannya dalam karton Manila. Oke? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanyakan? Ada yang kurang jelas? Nada. Jelas ya dari masalahnya? Mana kertas Manila? Oh ya, tulis dulu baru nanti dipindahkan di sana.
Iya. Iya, ini langkah-langkah pertamanya memahami masalah, langsung saja diketahui, ditanyakan. Nggak usah tulis, langsung saja. Langkah-langkah pertama, langsung saja ditanyakan, diketahui, ditanyakan. Kemudian ini pakai pemisalan ya. Misalnya ini apa? X-nya apa? X-nya apa? X-nya adalah? X-nya adalah sepeda gunung. Y-nya ada? Sepeda balap. Oke, jadi misalkan dulu ya X-nya apa dan Y-nya apa. Oke. Nah, setelah itu, tentukan nih persamaannya, model matematikanya. Geser sini, satu kelompok dengan ini ya. Oke, silakan. Ya, sudah dimisalkan? Ya, sudah ya. Dimisalkan X-nya, ya. Ya, dari soal cerita itu kita buatkan model matematika. Sudah Putri? Bisa? Bisa toh? Misalkan dulu X-nya apa? X-nya adalah sepeda gunung. Y-nya adalah Sepeda balap. Oke, sepeda balap. Setelah itu kalian bisa menentukan. Ini diketahui dulu banyak sepeda berapa yang dibeli? 25. 25. Oke, tulis. Kemudian harga sepeda gunung berapa? Dari soal cerita berapa? 1.500.000. Oke. Harga sepeda balap berapa? 2 juta. Terus keuntungan sepeda gunung berapa? Berapa? 500.000. Terus dana yang dikeluarkan itu berapa? 42. Iya, itu kan diketahui. Ditanyakan itu apa? Ditanyakan adalah berapa ini? Iya, keuntungan maksimum. Sudah ada? Bisa? Ada karton manilanya ada? Kenapa Yunus? Iya, pakai pemisalan. Ini misalkan ini X-nya adalah apa? Sepeda gunung. Y-nya apa? Sepeda balap. Iya. Mana karton manilanya? Ada? Oh ya, sama ini. Ya, silakan ditulis di situ. Ya, ini adalah ini ya. Ini, kemudian ini, terus ini. Ini kan harga banyak sepeda yang dibeli berapa? Terus harga sepeda gunung berapa? 1.500.000. Terus harga sepeda balap berapa? Harga sepeda balap berapa? 2 juta. Terus berapa? Keuntungan sepeda gunung berapa? 500. Terus dana yang dikeluarkan berapa? 42. Berapa? 42. Mana? 42 juta. Ditanyakan itu adalah toh? Terus mana?
Kenapa Indra? Jadi nanti setelah selesai masing-masing kelompok tempel di dinding ya. Tempel di dinding, kelompok lain nanti pergi periksa jawaban dari kelompok-kelompok temannya toh. Kelompok 1 ke kelompok 5. Kelompok 5 ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 4. Ya. Jadi nanti silakan kalian tempel. Kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya, ini pilih dindingnya ini. Di mana mau ditempel? Ya. Oke? Istilahnya kita pergi berbelanja. Ya. Kita berbelanja di kelompok lain. Mengoreksi jawaban dari kelompok lain. Sudah? Kenapa? Kenapa Priska? Ya, diskusi saja sama kelompoknya ya untuk menyelesaikan itu masalahnya. Iya, oke, silakan diselesaikan. Sudah? Kenapa Romi? Iya. Tulis di situ diketahui Rian. Diketahui X-nya apa, Y-nya apa. Toh? Tulis di sini. Mana tadi itu? Diketahui ini kan banyak sepeda yang dibeli berapa? 25. Berapa? Banyak sepeda yang dibeli adalah 25. Kemudian harga sepeda gunung berapa? 1.500.000. 1.500.000. Terus harga sepeda balap berapa? 2 juta. 2 juta. Terus keuntungannya berapa? Keuntungan untuk sepeda gunung berapa? 500. 500. Dana yang dikeluarkan itu tidak lebih berapa? 42 juta. Nah, ditanyakan itu adalah keuntungan. Terus di sini keuntungan maksimum.
Tulis di sini persamaannya. Ini berapa? 25 toh? Ah, berarti sini 25. Oke. Ini 25. Ini adalah 0,25. Ini 25,0. Terus lagi. Panji. Ya, yang penting bisa memisalkan dulu mana X, mana Y. Itu saja. Yang anu. Oke? Baru menentukan model matematikanya. Ini kan soal cerita. Soal cerita mau ditentukan model matematikanya, kemudian diselesaikan. Sudah? Sudah. Jawabannya ini. Ini sampai sini selesai. Bisa jadi selesaikan sampai sini. Bisa gitu? Kenapa? Nah, yang mana? Ini kan? Yang persamaan pertama kan X tambah Y sama dengan 25. Terus ini berapa? 3X tambah sama dengan 84. Ini kan ini persamaannya nih toh. Ini kan kau pakai eliminasi nih toh. Nah, eliminasi toh. Sehingga dapat ini. Ya, supaya disamakan ini. Sama-sama X-nya kau kali 4 toh dengan kau kali 1. Ini. Kemudian diperkurangkan. Inilah hasilnya. Ini hasil kalinya toh. Ini perkurangkan. Jadi tadi ya, penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ada 3 cara. Yang pertama adalah eliminasi, kemudian yang kedua adalah gabungan, kemudian yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah gabungan. Gabungan itu adalah antara eliminasi dengan substitusi. Sudah? Ya, bisa gambarnya ya. Nggak, dari sini? Sudah selesai nih? Oh iya. Ini sudah? Yang mana? Kewalahan di mana? Yang mana? Sudah, Aryan? Sementara? Ya. Nah, pakai model matematikanya ya.
1, 2, 3, 4. Mana 1? 5. 1, 2, 3, 4. Sudah? Ya jangan lupa ya, di lembaran terakhir itu ada kesimpulan ya. Kesimpulannya. Ya ada lembaran terakhir kesimpulannya itu. Jangan lupa diisi ya. Iya. Enggak apa-apa nanti 2 orang. Kenapa? Sudah Rian? Please, ya. Romi, Sahresa. Jadi jangan lupa diisi kesimpulannya ya. Ya, oke. Jadi itu adalah masalah sehari-hari itu sebenarnya. Karena itu masalah kontekstual tentang penjual sepeda, pedagang sepeda ya. Sebenarnya masih banyak sebenarnya masalah kontekstual tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, sekarang sudah semua ya. Oke, sekarang setiap kelompok silakan pilih tempat untuk menempelkan hasil diskusi dari kelompoknya. Sudah? Sudah? Ya. Oke. Silakan. Sudah? Silakan pilih tempat di mana mau ditempelkan. Di mana? Di sini. Di depan. Oke? Nih. Masih ada? Ada 1 ya? Saya tempat. Ya, cari tempat untuk menempel. 1, 2. Mana 1? 1, 2. Sekira 5. Tempel 1 di situ. Ini nih. Sudah ada kesimpulannya toh? Ya. Oke. Ya, kelompok 5 perwakilan 1 orang tempel di mana? Di sana. Ada toh? Cukup? 6 ya? Oke. Karena sudah sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya, hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, silahkan masing-masing kelompok pergi berbelanja di kelompok lain. Jangan ke kelompoknya ya. Kelompok 1 ke kelompok 5. Kelompok 1 mana?
Iya, ke kelompok 5. Kelompok 5 di sana ya. Oke, jadi silakan ke sana kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan ke kelompok 1. Silakan. Kemudian kelompok 3 silakan ke kelompok 2. 2 orang ke sana. Iya, sini, sana. Iya, sana. Sana. Di sana. Sini, kelompoknya Putri sini. Iya. Di sana masih ada 1. Di sini warna biru. Ini nih, kelompok ini nih ya. Ya, silakan bawa catatan ya. Silakan dikoreksi hasil karya dari teman-temannya. Iya. Silakan lihat hasil karya dari kelompoknya. Kira-kira letaknya bagaimana hasil diskusinya. Oke, kalau sudah bergeser lagi kelompok ke kelompok lain. Kalau sudah dilihat dan dikoreksi, silakan bergeser ke kelompok lain. Ya, sudah? Ya, silakan bergeser ke kelompok lain lagi. Sudah bisa dilihat ya? Masing-masing hasil karya dari temannya. Sana. Oke, sudah? Ya, waktunya sudah. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi sudah dilihat semua ya hasil diskusi dari kelompok teman-temannya. Iya, jadi kalian bisa lihat mana kira-kira yang menurut kalian yang paling sesuai, yang paling benar ya untuk menentukan model matematikanya dari pemecahan masalah kontekstual. Oke, sekarang Ibu persilahkan kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Kelompok berapa? Coba angkat tangan. Oh iya, kelompok 2 silahkan. Silahkan diambil hasil karyanya. Oke, silahkan. Silakan. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin dipresentasikan lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Dia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Dia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500 dan sebuah sepeda balap 600, bantulah pedagang sepeda menentukan keuntungan maksimum yang diterima. Maju sini. Sini. Ya, maju lagi. Ya. Oh, jangan mundur sedikit karena nambilan ya. Pani ya. Lanjut. Langkah pertama, memahami masalah, diketahui banyak sepeda yang dibeli, 25 sepeda, harga sepeda gunung 1.500.000, harga sepeda balap 2 juta. Keuntungan sepeda gunung 500.000, dana yang dikeluarkan tidak lebih dari 42 juta. ditanyakan. Kedua, menentukan rencana Iya, penyelesaian.
sepeda gunung sama dengan X, sepeda balap sama dengan Y. Seorang pedagang membeli 25 sepeda untuk persediaan X tambah Y Lebih kecil sama dengan 25 ya. Ya, lanjut. Harga sepeda gunung 1 juta. 1.500.000. Harga sepeda balap 2 juta. Modal 42 juta. Kemudian langkah ketiga menentukan penyelesaian. Keuntungan sebuah sepeda gunung 500 dan sebuah sepeda balap 600. Fungsi objektif 500 X tambah 600 Y. ya. Model matematikanya X tambah Y lebih kecil sama dengan 25. kemudian X tambah 4Y lebih kecil 80. lebih kecil sama dengan 84 ya. Iya ya. Y lebih besar sama dengan 0 dan X lebih besar sama dengan 0 ya. Titik potongnya berapa? Langsung saja, titik potongnya berapa? X sama dengan 16. Y-nya 9 ya. Berapa? Jadi titik potongnya adalah 16,9 ya. Oh iya. Terus kesimpulannya? Jadi keuntungan maksimum, kesimpulan? Berdasarkan materi pembelajaran hari ini, kesimpulannya titik potong 16,9 didapat dengan cara gabungan animilasi dan substitusi, sehingga diperoleh keuntungan maksimum adalah 13.400.000. Oke, silakan. Ada kelompok lainnya yang ingin menanggapi? Silakan bertanya. Silakan. Ada yang ingin tanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok 1 ya. Berdiri. Bagaimana cara mendapatkan titik potong? Ya. Dengan cara gabungan animilasi dan substitusi. Ya, eliminasi ya. Eliminasi. Jadi dia pakai metode eliminasi dan substitusi. Dia pakai gabungan antara substitusi dengan eliminasi. Coba cocok ya. Eliminasi dan substitusi. Oke, bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah. Oke. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan LKPD-nya dikumpul dulu, Nak. LKPD-nya silakan dikumpul. Coba sini dikumpul semua per kelompok. Oh iya. Oke, dari hasil beberapa kelompok ini, LKPD dari beberapa kelompok ini, ya ada beberapa yang belum bisa membuat model matematikanya ya, belum bisa memisalkan yang mana X, yang mana Y. Tapi sebagian juga sudah bisa pakai, sudah bisa memodelkan model matematikanya, sudah bisa memisalkan mana X, mana Y. Kemudian kita membuat model matematikanya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sistem pertidaksamaan linear 2 variabel itu tidak lepas dari masalah sehari-hari. Apalagi kalian adalah anak muda, biasanya berbelanja, suka makanan instan. Biasanya suka belanja di Indomaret, Alfamidi, pokoknya supermarket lah, serba instan. Nah, inilah gunanya kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi misalnya kita bisa membedakan mana untuk cemilan, mana untuk dapur, mana untuk perlengkapan mandi. Ya, jadi itu bisa X, Y. Ya, oke.
Dari beberapa kelompok ini ada berapa ya? 5? Ada 5 kelompok. Saya lihat di sini yang paling benar ini jawabannya kelompok 2 ya. Atas nama Murni, Nur Mardartila, Panianti, Indah dengan Nisa. Oke, silakan ke sini, Nak. Kita beri reward ya. Kita beri penghargaan ke kelompok yang terbaik. Silakan. Oke, kita Ibu beri reward untuk kelompok yang terbaik. Silakan diterima. Oke. Silakan duduk. Oke, saya persilakan kepada anak-anakku, ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Coba coba Putri, silakan Putri. Berdiri ke sini menyimpulkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar hasil diskusi dari beberapa kelompok, saya dapat menyimpulkan cara menyelesaikan masalah. Kita harus mengetahui harga sepeda gunung dan sepeda balap dan dana yang dikeluarkan. Kita juga dapat menentukan rencana penyelesaian. Contohnya, seorang pedagang membeli 25 sepeda untuk persediaan. X itu sepeda gunung, Y sama dengan sepeda balap. Jadi harga sepeda gunung 100 juta, harga sepeda balap 200 juta, dan modal 42 juta. Keuntungannya adalah 120 juta. Oke, sudah selesai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk Putri. Masih ada lagi yang memberi kesimpulan diskusi kita hari ini? Sudah? Masih ada? Oke, silakan Nova. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pelajaran ini, yaitu ketidaksamaan akan dinamakan ketidaksamaan linear bila ketidaksamaan tersebut tidak mengandung pengumpulan linear, trigonometri, logaritma atau eksponen. Adapun sistem ketidaksamaan linear dua variabel yang saya tangkap adalah suatu sistem ketidaksamaan linear yang membuat dua variabel dengan koefisien bilangan real. Nah, bentuk umum dari ketidaksamaan linear dua variabel ini ditulis dengan lambang X dan Y. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya simak dari pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya, Putri adalah kesimpulan dari hasil diskusi. Kemudian Nova adalah kesimpulan dari materi ya, materi kita hari ini. Atau masih ada yang ingin menyimpulkan tentang materi? Windy? Dada. Oke. Jadi tadi satu temannya Putri adalah menyimpulkan tentang hasil diskusi tentang sepeda balap dan sepeda gunung. Sedangkan Nova itu adalah tentang materi kita hari ini, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Sekarang ini Ibu akan membagikan tes untuk individu ya. Individu silahkan dikerjakan di rumah. Ini silahkan dibagi. Ini adalah tes individu untuk mengetahui pengetahuan sampai seberapa pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini. Sudah dibagi? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk
Telah selesai. Oke, dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum